Hello everyone! Welcome to English lesson. In this video, we are going to study about descriptive text. Hari ini, kita akan belajar tentang teks deskriptif. I have a picture here. Do you know what picture is? Right, this is Borobudur Temple. Apa yang ada di pikiran kalian ketika menyebutkan Candi Borobudur? Pasti kalian menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan candi yang sangat indah, berbentuk unik dan megah. Di Candi Borobudur juga terdapat ukiran-ukiran yang sangat indah. Kalian tahu tidak bahwa Candi Borobudur juga berfungsi sebagai tempat ibadah umat Buddha dan juga dijadikan objek wisata bersejarah. Nah, kita sudah menjelaskan atau menggambarkan bagaimana Candi Borobudur tersebut. Lalu, kalian tahu tidak apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Betul sekali, Candi Borobudur yang sudah kita gambarkan tadi merupakan salah satu contoh teks deskriptif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Adakah di antara kalian yang sudah pernah mempelajari apa itu deskriptif teks? Apa sih deskriptif teks itu? So, the definition of descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, bisa diartikan bahwa descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Ingat, notisnya adalah hal-hal yang dideskripsikan atau dijelaskan hanya ada satu di dunia, only one in the world. Misalnya, Lisa Blackpink. Mungkin memang banyak sekali yang mirip dengan Lisa Blackpink di dunia ini, tapi tetap saja Lisa Blackpink hanya ada satu di dunia. Contoh yang kedua adalah Candi Borobudur. Di Indonesia sendiri ada banyak candi, tapi tetap saja Candi Borobudur hanya ada satu di dunia. Nah, contoh yang ketiga adalah My Cute Cat. Artinya adalah kucing imutku. Ini termasuk mendeskripsikan binatang ya. Jadi, My Cute Cat ini kucing kesayangan hanya milik satu orang. Contoh yang keempat adalah Joy's Guitar. Artinya gitar milik Joy. Contoh yang kelima adalah My New Bicycle. Artinya yang dideskripsikan adalah sepeda baruku. Nah, contoh yang terakhir adalah tentang Menara Eiffel. Betul sekali, Menara Eiffel hanya ada satu di dunia. Sekarang, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskriptif. Descriptive text biasanya menjelaskan tentang persons atau orang, place atau tempat, lovely animal atau binatang kesayangan, and the last one is favorite thing atau benda favorit. Nah, dalam slide ini saya akan memberi kalian contoh mengenai teks deskriptif yang menjelaskan tentang orang. Judulnya adalah My Lovely Daughter. Karena ini teks deskriptif, maka yang dijelaskan adalah tentang anak perempuan tercinta saya yang bernama Kiara. The second example is Raden Ajeng Kartini. Seperti yang kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh pahlawan perempuan di Indonesia. Karena ini adalah teks deskriptif,
maka isi teksnya menjelaskan tentang Raden Ajeng Kartini, bukan tokoh pahlawan perempuan yang lain. Bisa dimengerti ya? Next example, yaitu tentang lovely animal. Contoh yang saya berikan adalah my cute cat. Nah, my cute cat di sini bernama Cookie. Jadi, isi teksnya hanya tentang si Cookie, bukan kucing yang lain. Selanjutnya, contoh teks deskripsi yang menjelaskan tentang nama tempat. Di sini, saya kasih contoh nama tempat yang berjudul Kota Tua. Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Tua adalah salah satu tempat wisata. Jadi, karena ini adalah teks deskriptif, maka isi teksnya adalah semua tentang Kota Tua, bukan tempat wisata yang lain. Tadi sudah kita bahas ya, tentang orang, tempat, dan binatang. Sekarang, contoh teks deskripsi yang terakhir adalah benda favorit. Contoh teks yang saya berikan di sini adalah my favorite blanket. Artinya adalah selimut favoritku. Sekarang, mari kita lanjut ke tujuan dari descriptive text. Tujuan dari descriptive text secara umum adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Bisa orang, binatang, tempat, atau benda. Tujuan teks deskripsi secara khusus, jika teksnya menjelaskan tentang binatang, benda kesayangan, atau orang, maka tujuannya adalah untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Selanjutnya, jika teks deskripsi yang tersedia menjelaskan tentang nama tempat, maka tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain agar datang atau berkunjung ke tempat tersebut. Next, the generic structure atau struktur umum dari teks deskripsi. Struktur umum dari teks deskripsi terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah identification. Identifikasi berada dalam paragraf pertama. Dalam paragraf pertama, biasanya berisi pengenalan, bisa nama tempat, dan juga bisa nama lokasi. Yang kedua, berisi description. Deskripsi di sini biasanya berada pada paragraf kedua dan seterusnya. Pada paragraf description, biasanya berisi ciri-ciri fisik, karakter, kebiasaan, konten, function, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita menganalisa generic structure dari teks deskripsi. Kalian bisa tentukan dari warnanya ya. Mari kita lanjut language feature atau unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, unsur kebahasaan dari teks deskripsi adalah specific participant. Contohnya, Lisa Blackpink, My Cute Cat, Eiffel Tower, Kota Tua. Unsur kebahasaan yang kedua adalah simple present tense. Contohnya adalah she has beautiful long hair. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah action verb atau kata kerja pertama. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kata sifat atau adjective. Contohnya adalah cute, smart, special, beautiful. Nah, pada bagian ini kita akan menganalisa unsur kebahasaan dari salah satu contoh teks deskripsi.
Berikutnya, untuk membuat kalian lebih memahami dalam menganalisa language feature atau menganalisa unsur kebahasaan, di sini saya sudah kasih contoh salah satu teks deskripsi dan juga bagaimana cara menentukan language feature. Yang pertama, yang berwarna kuning adalah specific participant. Kemudian, yang digaris bawahi adalah simple present tense. Next, yang berwarna biru adalah kata sifat atau adjective. Yang terakhir, yang berwarna merah adalah action verb atau kata kerja pertama. Kalian bisa perhatikan lagi sesuai dengan warnanya ya. In the last part, I wanna say thank you for you all for watching my video. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!